Morning, my name is Muhammad Atmachandra Safa from class 9K number 25. Today I will show you how to make cassava tapai. It's an Indonesian food made out of cassava that are fermented for 2 days. So this is all the tools and ingredients that you need. There is banana leaves, cassava, knife, steam pot, packaging, yeast, cutting board, and bowl. So the first step is to peel off the skin of the cassava and then you wash it clean with water. And then what you want to do is scrape all the outside layer of the cassava, so when you steam it, it doesn't get slimy. The next step is to steam the cassava for approximately around 15 minutes. While we wait for the cassava to steam, crush the 3 tablets of yeast until it's get really fine. After it's steamed for around 15 minutes, move it onto the tray and let it rise until it's cold. Then layer the inside of the packaging with banana leaves. After that, lightly coat the cassava with yeast and then place it in the packaging. Last step, cover the top with banana leaf and then close the lid and leave it for 2 days until the fermentation is done. Sugeng enjing, nami kula Muhammad Atmachandra Safa saking kelas Mokah nomor 9. Kula badhe maringi priksa terus pundi carane ndamel donat saking tape singkong. Niki bahan-bahan sing dibutuhake kangge ndamel donat tape. Bahan kangge biyange yaiku ragi, gendis, terigu, lan toyo anget. Banjur niku bahan kangge adonan donate yaiku tape singkong, gendis, mentega, endhog, lan terigu. Kangge biyange yaiku campurake 6 gram ragi, gula lan terigu sak sendok, lan toyo anget 1 ml. Lan aduk nganti rata. Tutup lan diamake salami gangsal 12 menit. Kangge adonane campurake tape 150 gram, gendis 3 sendok, lan ragi sak sendok. Banjur niku tambahkan setunggal kuning endhog, terigu 300 gram, biyang lan mentega 2 sendok.
lajeng uleni nganti campur rata. Tutup lan diamake adonan salami setunggal jam. Tempesaken adonan lan bagi adonan dados pinten-pinten perangan. Bentuk adonan dados bal-bal kang berate sami. Tutup lan diamake nganti setengah jam. Lubangi bagian tengah adonan. Goreng donat ngangge geni kang alit. Tambahkan topping sesukanipun sampean. Ingkang pungkasan kemas donat sampai mungkin. Niki hasil produknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi daerah penghasil tape. Tape atau tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat olahraga. Di Indonesia dan negara-negara tetangganya, substrat ini biasanya menggunakan umbi singkong dan beras ketan. Kota Bondowoso sering juga disebut sebagai kota tape, karena kota ini merupakan kota penghasil terbesar makanan tape se-Jawa Timur, bahkan mungkin juga di Indonesia. Tetapi ternyata juga ada desa penghasil tape terbesar di Kabupaten Pasuruan, yaitu Desa Candirobo. Salah seorang warga di Desa Candirobo mengatakan, mulai menjamurnya pembuat tape di desanya dimulai sejak tahun 2002. Namun sebelum itu juga ada yang membuat tape, tetapi jumlahnya tidak banyak. Sekarang jumlah penduduk yang membuat tape meningkat. Hampir 90% penduduk desa Candirobo berusaha memproduksi tape. Ia juga mengatakan bahwa rata-rata penduduk di sana menjual tape tersebut keluar daerah seperti Gresik, Lamongan, dan Surabaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengemas tape singkong menjadi kuliner yang menarik.
Salah satu aspek penting dalam kuliner atau perdagangan untuk sebuah produk selain produk itu sendiri adalah kemasan. Suatu kemasan dapat menarik perhatian orang ataupun untuk melindungi produk. Jadi fungsinya bisa untuk dekorasi dan pelindung produk maupun keduanya. Untuk tape singkong, kemasan yang biasanya dipakai adalah kemasan besek yang terbuat dari anyaman bambu. Tetapi besek sudah terlalu banyak digunakan di pasaran, sehingga jika ingin lebih menarik perhatian orang, kita harus menggunakan kemasan yang berbeda. Bisa kemasan yang berbahan dasar dari plastik atau mika, kertas atau karton, dan lain-lain. Ini adalah contoh kemasan untuk tape yang berbeda. Selanjutnya, makanan khas yang berbahan dasar tape singkong. Berikut adalah contoh makanan khas yang berbahan dasar tape singkong. Yang pertama yaitu tape goreng tepung, yang kedua gabin tape, dan yang terakhir prong tape. Keuntungan dengan mengolah tape singkong baru menjualnya adalah nilai produknya lebih tinggi atau mahal. Jadi uang yang didapatkan bisa dibilang lebih banyak daripada menjual bahan mentahnya. Cara menyimpan tape singkong sebelum kadar alkoholnya terlalu tinggi, yaitu tape singkong lebih lama jika disimpan di dalam kulkas dengan wadah yang tertutup rapat, dan kira-kira dapat tahan selama 1-2 hari sebelum kadar alkohol terlalu tinggi. Jika kadar alkohol sudah terlalu tinggi, maka tape tersebut bisa dibilang haram. Cekap semanten saking kula, matur nuwun.